Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Gimana kabarnya kalian kabeh dulur-dulurku, sehat kan lur ya? Jangan telat makan ya, karena udah nggak ada yang ngingetin masuk angin lagi nanti. Ya, kita lanjutkan film ketiga dari Resident Evil, yaitu Extinction tahun 2007. Berlatar kira-kira 5-6 bulanan dari peristiwa film sebelumnya. Dan sekarang T-Virus telah menjadi pandemi yang menginfeksi hampir seluruh umat manusia. Sementara itu Alice berpisah dari teman-temannya dan mengembara sendirian untuk menyelamatkan orang-orang yang masih hidup. Seperti apakah keganasan zombie yang sudah next level ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan mantap dari dulurku Nia Trisnaya. Cak mau tanya, dulu pas pacaran sama Jill Valentine, dia suka makan seblak nggak? Kalau nggak salah kita pacaran setahunan lur ya. Seblak sih suka dia, tapi lebih doyan ini ati ampela tapir lur. Monggo skecaken. Film dimulai dengan scene persis seperti di awal film pertama, yaitu Alice berada di rumah mewah dalam kondisi amnesia. Namun alih-alih bertemu Matt dan diserbu pasukan Umbrella, Alice pun memasuki koridor laser dan Alice berhasil menghindari jebakan tersebut dan pergi melewati saluran udara yang ternyata Alice berada di rumah sakit kota Raccoon. Untuk mengantisipasi jebakan yang mungkin muncul tiba-tiba, Alice pun mendorong kasur rumah sakit untuk menjadi tamengnya. Lalu yang terjadi lur, Then get rid of that. Yes, sir. ternyata tempat itu adalah lab penelitian bawah tanah milik perusahaan Umbrella yang terletak di gurun Nevada dekat Las Vegas. Ya, sosok Alice tadi adalah salah satu dari sekian banyak kloningan Alice yang gagal melewati tes. Sedangkan Dr. Isaac, orang yang mengevakuasi Alice asli dari kecelakaan heli di film sebelumnya, masih menangani Project Alice. Dan inilah Resident Evil pemusnahan. Hanya dalam beberapa bulan, wabah T-Virus telah menjadi pandemi dengan menginfeksi hampir seluruh penduduk dunia lur. Namun ngerinya, selain mengubah manusia menjadi zombie, T-Virus juga berdampak pada kerusakan alam seperti kekeringan di mana-mana, hutan menjadi gurun, dan tatanan kehidupan manusia benar-benar hancur. Di lain sisi, mereka yang berhasil selamat terpaksa harus meninggalkan kota dan tinggal di antah berantah. Karena di lingkungan seperti kota maupun desa, biasanya seluruh penduduk sudah terinfeksi menjadi zombie lur. Mereka juga harus berpindah-pindah karena cepat atau lambat kawanan zombie yang mengendus aroma manusia pasti akan datang. Slowly but surely, the earth began to wither. The virus didn't just wipe out human lakes and rivers dried up within weeks, T-virus within months. Scene pun beralih ke jagoan kita, yaitu Alice asli setelah diselamatkan oleh Jill Oliveira, LJ, dan juga Angela dari suatu lab penelitian Umbrella di film sebelumnya. Dilalah mereka terlacak pasukan Umbrella dan Alice pun terpaksa berpisah agar teman-temannya bisa lolos dari kejaran musuh. Sekarang Alice mengembara sendirian dengan motornya dan berusaha menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan, salah satunya dengan cara melacak lewat siaran radio. Dan pada suatu hari, Alice merespon pesan minta tolong dari seorang wanita. Tapi ternyata lur, We need help. This is KL. Can anyone help us? Please help my baby. You show the best. Think you're pretty smart, huh? I wouldn't want it to be ever. brengkesnya mereka hanyalah sekawanan bandit yang sering menjebak orang-orang untuk dijarah barang-barangnya. Setelah dilucuti senjatanya, dengan mudah Alice berhasil membunuh salah satu dari mereka dengan sekali tendang saja lur. Akan tetapi Alice langsung dibuat pingsan, lalu dia diborgol dan dibuang ke basement yang penuh anjing zombie dan
Mampus ya kan, Alice berhasil melepas borgolnya dan mengkoitkan beberapa anjing dengan mudah, bahkan menjadikan para bandit santapan mereka. Alice pun segera mengambil kembali persenjataannya, sekaligus ngelut perlengkapan para bandit. Di lain sisi, naasnya D'Angela alias putri dari Pak Charles si pembuat T-Virus tertembak prajurit Umbrella, sedangkan Jill terpisah dari Olivera dan LJ. Singkat cerita, mereka berdua bergabung dengan rombongan para pengungsi yang terdiri dari 6 mobil dan dipimpin seorang wanita bernama Claire Redfield. Salah satu anggota lainnya kita panggil saja Domar karena dulu dia dievakuasi di Indomaret cabang Amrik. Hey Carlos, this is Claire. Got any smokes? Movie is the end of the world. Di lab penelitian Amrik, Dr. Isaac mengikuti rapat para pejabat Umbrella dan hampir semuanya yang hadir hanya dalam bentuk hologram lur, termasuk Albert Wesker, sang CEO perusahaan Umbrella. Mereka pun membahas keadaan berbagai lab Umbrella di seluruh dunia yang semakin kacau karena mulai disusupi T-Virus. Selain itu, suplai makanan dan perlengkapan mereka juga semakin menipis lur. Lalu Isaac menjelaskan bahwa meskipun para zombie sangat menginginkan daging untuk dimakan, namun mereka bisa bertahan hidup selama puluhan tahun tanpa memakan apapun. Mendengar itu, para pejabat Umbrella pun merasa takut karena jika tidak ada solusinya, bisa-bisa umat manusia akan benar-benar musnah. Isaac juga menambahkan jika dia akan membuat serum antibody T-Virus dari darah Alice untuk menjinakkan zombie. Nantinya mereka akan menjadi lebih pintar, lebih cepat, lebih agresif. Dan serum itu meredam keinginan memakan daging. Atau dengan kata lain, para zombie bisa dijinakkan seperti hewan dan bisa disuruh-suruh. Akan tetapi project itu masih belum bisa tercapai lur, karena darah kloningan Alice tidak bisa menggantikan darah Alice yang asli untuk membuat antibody T-Virus. Maka dari itu, sebagai ketua, Wesker pun memaksa Isaac agar memprioritaskan project Alice cepat selesai. My research indicates they could be trapped underground. They're animals. We can train them. Using antibodies I will develop a serum that will... Project Alice, the subject. You will concentrate on this to... Agar mendapatkan bensin untuk motornya, Alice pun mendatangi berbagai pom bensin yang sudah terbengkalai. Namun di suatu Pertamini, Alice menemukan seonggok buku yang mana si penulis mencatat bahwa dia pernah mendengar siaran radio sekitar 6 bulan lalu yang memberitahu adanya pengungsian di Alaska yang benar-benar terisolasi dari serangan zombie dan sangat amat aman. Sama seperti Alice lur, Claire DKK juga berusaha menyelamatkan orang-orang yang masih hidup dengan mendatangi gedung-gedung terbengkalai sambil terus menyebarkan siaran radio tentang keberadaan mereka. Akan tetapi mereka harus selalu waspada dengan segala ancaman yang menunggu di dalam gedung seperti ini lur. Untungnya Olivera datang tepat waktu dan menyelamatkan LJ. Akan tetapi LJ yang tergigit di dadanya tidak memberitahu ke siapapun karena dia takut dibunuh. Lalu ketika situasi dirasa aman, para anggota rombongan Claire masuk ke gedung tersebut untuk mengambil barang-barang yang mereka butuhkan sekaligus beristirahat sejenak lur. Olivera pun menyebar beberapa kamera pengintai untuk tetap memantau keadaan sekitar jika tiba-tiba ada zombie ataupun kawanan bandit. Tapi bukan hanya itu, karena alam juga bisa menjadi ancaman berbahaya seperti badai maupun angin tornado. Selain itu, untuk bertahan hidup, makanan yang hanya seadanya bagaimanapun harus dijatah untuk bersama-sama. Pork and beans. It's you. Perimeter's up and running. Back the bus. Put this fire out.
Ketika sedang bubuk di tengah padang pasir, tiba-tiba pikiran Alice terhubung dengan salah satu kloningannya yang baru saja diaktifkan oleh Isaac. Tanpa sadar, Alice pun mengeluarkan kemampuan psychokinesisnya dan mengangkat barang-barang di sekitar sekaligus motornya yang langsung hancur terbelah. Namun di lab penelitian, program AI di fasilitas tersebut yang bernama White Queen mendeteksi kekuatan Alice, tapi dia masih harus melacak di manakah lokasi Alice sekarang. For your information lur ya, White Queen ini adalah saudari perempuan dari Red Queen, program AI yang mengatur lab The Hive di kota Raccoon pada film pertama ya kan. Di lain sisi karena motornya rusak, Alice pun terpaksa harus berjalan kaki melewati tandusnya padang pasir menuju bangunan terdekat hanya dengan mengandalkan instingnya untuk mencari perbekalan. No, the activity is not massive psionic activity. It was Sementara itu di rombongan Claire, tiba-tiba datang ratusan mungkin ribuan burung gagak yang bertengger di sekitar mereka. Ternyata setelah diperhatikan baik-baik lur, mereka adalah gagak zombie yang sudah terpapar T-virus karena memakan daging-daging zombie. Gak pakai lama Claire, DKK pun bersiap kabur, tapi dilalah ban mobil yang dikendarai LJ dan temannya nyangkut, lalu mereka pun pindah ke bis sekolah. Ngerinya kawanan burung gagak tersebut langsung mengerubungi mobil yang paling penuh orang, yaitu bis sekolah lur. Dan orang-orang di bis sekolah segera dipindahkan ke mobil lain, tapi naas beberapa dari mereka menjadi korban. Salah satunya adalah penembak flamethrower yang ngerinya senjata itu terus berputar tak tentu arah dan akan membakar Olivera yang sedang menyelamatkan salah satu anggotanya. Tapi tiba-tiba alhamdulillah, insting Alice membawanya ke rombongan Claire dan dia menyelamatkan Olivera tepat waktu dengan kekuatan psychokinesisnya sekaligus membunuh semua gagak-gagak laknat tersebut. Akan tetapi energi Alice langsung terkuras hingga dia pingsan, dan saking hebatnya kekuatan Alice tadi, White Queen pun akhirnya bisa melacak keberadaan Alice. Sementara itu di dalam labnya, Isaac memelihara beberapa zombie yang gagal dijinakan dan sebagiannya adalah para karyawan lab Isaac untuk menjadi lawan para kloningan Alice yang sedang menjalankan tes. Impressive. There's her development. Don't worry, they're perfectly secure. What could you possibly need these? You've overstepped your mark. My research will... Setelah sadar, Alice pun ngobrol-ngobrol dengan Mbak Domar yang memberikan gelang keberuntungan sebagai tanda jika Alice sudah masuk ke rombongan mereka. Lalu Alice mengikuti upacara pemakaman dari para anggota yang tadi tewas terbunuh, dan Olivera pun menjelaskan bahwa dalam 6 bulan terakhir kira-kira mereka sudah kehilangan hampir setengah anggota. Yang tadinya 50 orangan sekarang kurang dari 30 orang lur. Lalu Alice pun menceritakan jika dulu setelah berpisah dengan Olivera dan LJ, Alice mendatangi fasilitas Umbrella dan meretas sistem komputer mereka serta mencatat orbit satelit Umbrella agar Alice tidak terdeteksi lagi oleh perusahaan tersebut. Sementara itu Isaac melapor ke Pak CEO Wesker jika keberadaan Alice sudah ditemukan. Akan tetapi Isaac diminta melakukan identifikasi ulang sampai sistem benar-benar yakin 100% jika sosok yang Isaac temukan benar-benar Alice yang asli. Wesker juga memberi ultimatum agar Isaac jangan bertindak apapun sebelum membahas topik ini di rapat selanjutnya. Welcome home. 62%. If
If it is Project Alice, The longer we leave her out there, the greater. you will take no action until Alice pun menjelaskan ke Claire tentang tempat yang aman dan terisolasi dari zombie yang berada di Alaska. Akan tetapi Claire tidak yakin tempat itu benar-benar ada. Dan selama ini mereka sudah sering merespon panggilan radio yang ternyata hanyalah sekelompok bandit. Kalaupun tempat terisolasi itu memang ada, mungkin orang-orang di sana sudah mati karena panggilan radio itu sudah 6 bulan yang lalu. Namun karena tidak ada pilihan lain dan cara itu layak dicoba, Claire pun mengadakan voting yang ternyata sebagian besar dari mereka memilih pergi ke Alaska. Untuk berangkat ke sana mereka harus isi bensin dulu, dan karena di peta tidak ada pom terdekat yang cadangan bensinnya masih ada, mau nggak mau Claire DKK harus mencari bensin ke kota besar yang paling mudah dijangkau, yaitu Las Vegas. Dan itu artinya mereka harus menghadapi kawanan zombie di sana, lur. Di lain sisi, Isaac yang terus memantau gerak-gerik Alice sudah OTW ke sana bersama prajuritnya, dan beberapa ilmuwan Umbrella juga mempersiapkan satu kontainer yang entah apa isinya. For Alaska. Alaska. right. If we're gonna make this trip, yeah, these are our options. We have to hit a big. She's right. Vegas turned. Di perjalanan ke Vegas, wajah LJ terlihat semakin pucat karena infeksi T-virus di tubuhnya sudah menyebar. Lalu sesampainya di sana, mereka semua pun terkejut melihat kondisi kota, lur, yang sudah menjadi gurun pasir. Tapi anehnya tidak ada tanda-tanda zombie sedikit pun. Mereka pun parkir di dekat pelang pom bensin, namun jalan menuju ke sana tertutupi oleh pasir dan juga ada seonggok kontainer. Untuk berjaga dari serangan zombie, beberapa anggota pun memegang senjata dan bersiap di posisi masing-masing. Akan tetapi Alice merasa ada yang janggal dengan kontainer di sana yang ternyata ya, Isaac menyiapkan kontainer yang penuh dengan zombie yang sudah disuntikan serum antibody. Situasi pun menjadi kacau karena zombie-zombie itu bukan hanya cepat tapi juga sangat brutal dan banyak yang menjadi korban. Lalu ketika Alice membantai satu persatu zombie, tiba-tiba tubuhnya pun mematung karena Isaac yang sudah menemukan Alice secara langsung bisa mematikan sistemnya lewat satelit Umbrella, dan Alice akan segera dibawa ke lab penelitian. Tapi inilah yang terjadi. She's fighting the conditioner. Use the control signal. Hanya dengan kekuatan pikiran Alice mampu melawan kendali satelit dan menghancurkannya. Namun sayang di tengah kekacauan, LJ berubah menjadi zombie dan sempat menggigit Olivera. Sementara itu Alice yang sudah sadar terus membunuh zombie, dan karena tadi pikirannya sempat dikendalikan, Alice pun akhirnya tahu di manakah lokasi Isaac dan Isaac tergigit oleh salah satu zombie dan segera balik ke lab. Namun Alice tidak menembakinya karena ingin membawa Claire DKK ke Alaska menggunakan heli tersebut. Lalu sesampainya di lab, alih-alih menyuntikkan antivirus, Isaac justru menggunakan serum antibodi buatannya berkali-kali lur. Di lain sisi, karena Isaac dianggap tidak becus menangkap Alice, atasannya pun langsung memberhentikan Isaac. Tapi tiba-tiba 4-5 issue by chance to choose a summary. Good thing we like a challenge. Take the body to the surface, then bring.
Setelah melacak arah helikopter tersebut, Alice DKK pun langsung OTW ke lab Umbrella. Namun karena satu-satunya cara masuk adalah melewati zombie-zombie yang mengelilingi pagar, Olivera yang sudah terinfeksi rela mengorbankan diri dengan membawa truknya ke gerbang dan akan meledakkan dinamit untuk membuka jalan. Karena Olivera pasti akan berubah menjadi zombie sebelum mendapatkan antivirus di dalam lab tersebut. Alice, Claire, dan Domar pun sangat merasa terpukul karena selama ini Olivera selalu membantu mereka. Lalu yang terjadi? LJ, you sneaky son of a... Take him! Take care of the others. Akhirnya rombongan Claire berhasil OTW Alaska dengan helikopter. Namun Alice tetap tinggal di sana untuk menghancurkan lab Umbrella dan sangat terkejut melihat mayat-mayat kloningan di sana. Setelah itu Alice masuk ke dalam lab yang jauh di bawah tanah dengan menaiki elevator di bangunan terbengkalai. Akan tetapi kondisi di lab begitu mencekam, lur. Listrik mati, bercak darah di mana-mana dan juga begitu hening. Setelah itu Alice pun bertemu White Queen yang memberitahu bahwa Dr. Isaac telah bermutasi menjadi sosok yang sangat mengerikan dan White Queen telah mengurungnya di lantai paling bawah karena sangat berbahaya. Isaac telah terinfeksi zombie yang sudah diberikan serum antibody dan serum itu berasal dari darah Alice. Lalu Isaac juga menyuntikkan dirinya dengan serum antibody dalam jumlah banyak yang kini membuatnya bermutasi dengan tidak terkendali. White Queen juga mengatakan bahwa darah Alice nantinya bisa menjadi antivirus yang efektif dalam menghentikan pandemi T-virus karena darah Alice sudah benar-benar menyatu secara sempurna dengan virus tersebut, lur. Dan Alice bisa menggunakan berbagai peralatan di lab tersebut untuk memproduksi antivirusnya. Correct. The equipment you will require. Blood has bonded with the T-virus. You said it could be used to destroy. Dr. Isaacs returned in an creature that had been treated with a new. I have him contained in the lower, but I cannot hold him there for much. Setelah Alice masuk, White Queen pun menutup lantai tersebut agar Isaac tidak bisa naik ke atas ataupun keluar dari lab. Dan White Queen berharap Alice bisa membunuhnya. Alice pun terus menyusuri lab yang begitu gelap dan melihat banyak orang mati dengan cara yang sangat sadis, lur. Serta ada kloningan Alice di dalam gelembung. Dan ya, ngerinya Isaac sudah bermutasi menjadi tipe zombie bernama Tyrant dengan jari-jarinya yang panjang dan bisa menembus tubuh manusia dengan mudahnya. Alice sempat melemparkan pisau hingga menusuk Isaac, namun lukanya bisa sembuh dengan cepat, lur. Di lain sisi, Alice sangat merasa sedih melihat kloningannya yang sepertinya langsung mati setelah keluar dari gelembung. Setelah itu, Alice pun terus memburu Isaac hingga dia sampai ke rumah mewah, tempat simulasi kloningan Alice untuk menjalani tes. Lalu yang terjadi? You can't kill me. Alice pun terlempar ke lorong laser pemotong dan lanjut berduel melawan Isaac. Tapi jelas kekuatan Alice kalah telak, lur. Meski dia sempat menggunakan kekuatan psychokinesisnya, tapi tiba-tiba laser pemotong aktif yang akan mencincang mereka berdua. Sampai akhirnya, lur, Isaac pun tewas terpotong-potong dan alhamdulillahnya Alice kloningan yang ternyata masih hidup langsung menghentikan laser tepat sebelum menyentuh Alice. Shin pun beralih ke Tokyo, Jepang yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan Amrik di mana zombie-zombie sudah memenuhi kota. Sementara di bawah tanah juga terdapat lab Umbrella dan Wesker sedang rapat bersama para pejabat Umbrella. Mereka membahas lab Amerika
Alpha yang sudah 17 jam tidak bisa dihubungi, sebagai CEO Wesker pun memutuskan untuk memindahkan seluruh data dari sana ke lab Jepang dan Project Alice akan dipantau oleh Wesker secara pribadi. Namun tiba-tiba Alice pun muncul dalam bentuk hologram dan mengatakan jika dia akan segera menyerang lab Umbrella Jepang bersama pasukan kloningnya, Lur. All data will be transferred to this, and the research will continue on. Cause I'm coming for you, and I'm gonna be bringing Abuyar, begitulah akhir dari film ketiganya. Dan semengerikan apa kekuatan Wesker sebenarnya, Lur? Tunggu film keempatnya nanti, yaitu Resident Evil Afterlife. Assalamualaikum.